Shalom saudaraku, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan dalam bagian ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni. Bahkan dalam pernyataannya ini beliau juga menyampaikan bahwa nama Yesus Kristus atau Yesus Kristus adalah nama Dewa Kesuburan dalam konteks Romawi. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama penjelasan beliau. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. Pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah, mengenai bagian pernyataannya yang mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen telah memalsukan Alkitab adalah biasanya tuduhan yang sering sekali dilontarkan tetapi tanpa pernah bisa dibuktikan karena memang hal itu tidak pernah terjadi. Kemudian mengenai bahwa Alkitab Kristen itu munculnya 200 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu juga pernyataan yang keliru. Misalnya seperti teman-teman bisa memperhatikan di screen bahwa kitab-kitab Injil atau kitab-kitab lainnya pun itu sudah ditulis sekitar tahun 60 sampai tahun 90 di abad pertama Masehi. Karena itu adalah pernyataan yang keliru kalau mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu munculnya 200 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika filsafat manusia. Nah, yang pertama, Alkitab kita tidak pernah ditulis di atas spekulasi filsafat manusia. Karena, seperti teman-teman bisa memperhatikan di screen, karena pada faktanya bahwa para penulis kitab Injil adalah murid-murid yang mendengar langsung lisan Tuhan Yesus dan berkebangsaan Yahudi. Itu yang pertama. Kemudian mengenai filsafat. Filsafat ini artinya jangan diartikan secara sempit. Seperti teman-teman bisa memperhatikan di bagian nomor 2. Filsafat adalah seni berpikir atau dalam arti dasarnya adalah pecinta kebijaksanaan. Filsafat adalah seni berpikir yang berlangsung dalam suatu konteks, misalnya dalam konteks Yahudi, Yunani, bahkan juga tidak terkecuali dalam konteks bangsa Arab. Kemudian teman-teman, perlu diketahui bahwa filsafat sebagai seni berpikir di dalamnya terdapat cara berkomunikasi, yaitu menyampaikan pesan secara utuh, sistematis, dan jelas. Filsafat membantu manusia berkomunikasi satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini setiap manusia berfilsafat dalam konteksnya. Tidak hanya itu saja teman-teman. Mengenai tuduhannya bahwa Alkitab kita ditulis di atas dasar spekulasi manusia, itu juga pernyataan yang keliru. Injil dan Alkitab secara keseluruhan tidak berdiri di atas logika manusia. Alkitab memberikan kesaksian tentang hal demikian. Alkitab berasal dari Allah yang dikomunikasikan melalui para penulis terpilih dan dikhususkan dan membukukannya untuk disampaikan kepada umat manusia. Teman-teman bisa memperhatikannya dalam 2 Timotius 3 ayat 16, juga di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai yang ke-21. Dan dengan demikian, mengenai tuduhan Ustadz Yahya Waloni bahwa Alkitab Kristen berdiri di atas spekulasi filsafat manusia adalah pernyataan yang keliru. Bukan setengah-setengah. Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Nah, saudaraku, mengenai Ustadz Yahya Waloni beberapa kali misalnya sering sekali melontarkan tantangan berdebat dengan para pendeta Kristen. Sebenarnya seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Soro, waktu itu hampir berdebat tapi kemudian tidak ada respon dari Ustadz Yahya Waloni. Kemudian akhir-akhir ini Dr. Verbum Veritatis atau Dr. Deki juga sudah mengajukan tantangan debat resmi kepada Ustadz Yahya Waloni. Ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya. Baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Buktikan kepada saya kalau ada Injil asli.
Nah, mengenai pernyataannya dalam bagian ini, sebenarnya ini berbicara tentang pembuktian tentang naskah-naskah kitab Injil. Itu teman-teman bisa memperhatikan banyak tulisan-tulisan yang kualifikasi dan kualitas akademiknya sudah teruji, dan mereka mengakui bahwa benar Alkitab adalah firman Allah. Karena itu mengenai pernyataan Ustadz Yahya Waloni ini, itu bagian ini tidak terlalu direspon, karena memang kalau beliau berkata bahwa Injil itu tidak ada dan kemudian dengan macam-macam tuduhan, beliau sendiri pun juga tidak bisa membuktikannya. Makanya orang Kristen membangun substansi esensial teologi Kristen itu dengan mengatakan dua kitab perjanjian lama, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama adalah kitab bertuliskan bahasa aslinya Hebreu, Ibrani, dan bahasa perjanjian baru Greek, Yunani. Istilah Yesus itu istilah Greek. Harus ditelusuri baik secara antropologi maupun dalam konteks linguistik bahasa. Nah, itu. Jadi Yesus itu diambil dari dewa silsilah Romawi kuno, Lesos Christos, dewa kesuburan. Lesos Christos, dewa kesuburan. Nah, saudara-saudara sekalian, beliau dalam bagian ini dengan jelas berkata bahwa nama Yesus atau Yesus Kristus adalah nama dewa kesuburan dalam konteks Romawi. Kalian tahu nggak, nama dewa kesuburan dalam Romawi itu tidak seperti yang beliau ini katakan. Seperti kalian bisa melihat di screen. Nama dewa kesuburan dalam konteks Romawi adalah Mutunus Tutunus, adalah dewa kesuburan Romawi yang dilambangkan sebagai, nah teman-teman bisa baca sendiri nih, sebagai apa ini. Kemudian nomor 2-nya, dewi kesuburan misalnya dalam konteks Yunani namanya adalah Demeter. Teman-teman bisa memperhatikan di screen. Jadi mengenai pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa nama dewa kesuburan dalam konteks Romawi adalah Yesus Kristus, atau nama Yesus Kristus itu diambil dari dewa kesuburan Romawi, adalah pernyataan yang keliru, karena nama dewa kesuburan Romawi di sini tidak ada mirip-miripnya dengan nama Yesus Kristus. Di sini nama dewa kesuburan Romawi itu adalah Mutunus Tutunus. Nah, itulah kekeliruan dari Ustadz Yahya Waloni. Kemudian teman-teman, mari kita memperhatikan mengenai nama Yesus. Seperti yang kalian bisa lihat di screen, bahwa nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Kemudian sesuai dengan kaidah atau mengikuti kaidah bahasa Yunani, penulisan nama Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani itu dari Yeshua menjadi Yesus. Dan ini sebenarnya hal yang biasa kalau kemudian nama itu bisa berubah mengikuti kaidah bahasa tertentu. Nah, karena itu teman-teman sangat jelas bahwa dalam bagian ini, dari seperti yang kalian bisa lihat di screen, nama Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani Yesus Kristus itu diambil dari Yeshua dalam bahasa Ibrani. Tidak ada hubungannya dengan nama dewa kesuburan dalam konteks Romawi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni.